pertama kali kita kayak ngerasain kayak gini gak sih? Ya betul banget sih, biasanya kayak cuma presentasi di kelas, habis itu cuma buat mading kayak gitu, kayak nggak ada kamera gitu. Iya, tapi kali ini kita bakal coba hal baru ya. Jadi Benar banget. kita Sebelum kita perkenalan dulu nggak sih? Masa nggak kenalan dulu sama kita kan kita cantik-cantik gitu ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Perkenalkan, nama aku Indah Dwi Astuti, biasa dipanggil Indah. Aku dari kelas 11C. Sama dengan Indah, aku Harum Hayunisa Nugraheni, kelasnya sama dengan Indah, dari kelas 11C, SMA Negeri 2 Menambok. Berbalik. udah. Dia yang beberapa kali dia nama daerahnya dia. Oke. Ya. Jadi tapi di sini bukan ada cuman kita berdua doang, tapi kita kedatangan teman kita nih dari SMA Negeri 2 Purbalingga. Oke, halo Alesya. Halo. Gimana kabarnya? Aku alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Bisa perkenalan diri lagi? Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alessa Kainata Rasya, biasa dipanggil Alessa. Saya berasal dari kelas 11K dan kali ini saya akan menjadi narasumber nih. Tiba-tiba kalau kalian nggak jadi narasumber. Gimana nih, kita tanya lagi, gimana kabarnya? Apakah selama proyek ini kamu sudah berjalan dengan baik? Untuk kelompokku sendiri, alhamdulillah sudah berjalan baik. Kemarin sudah mulai mewawancarai 8 narasumber, sudah mencapai target juga. Dan kemarin kelompok aku juga udah nyebar angkat-angkat kan lewat link. Mungkin beberapa rekan-rekan udah mendapat pesan dari saya atau teman-teman saya mengenai link tersebut. Itu alhamdulillah sudah 30-an yang mengisi, memang belum mencapai target, tapi ya terhitungnya sudah lumayan banyak. Siap. Jadi hari ini kita mau masak topik apa nih? Kayak ngumpul-ngumpul di sini ngapain coba kalau nggak ada topik apa-apa gitu? Oke, jadi kali ini kita mau bahas topik yang pastinya itu sangat relate dengan kita nih. Apalagi kita kan anak kurikulum merdeka ya, anak solo kurikulum merdeka, di mana kurikulum merdeka itu kan tidak jauh kaitannya dengan yang namanya proyek kelompok. Dan pengambilan keputusan dalam proyek kelompok itu kan bagian yang sangat penting ya. Jadi pengambilan keputusan itu merupakan suatu hal yang bisa membuat proyek kita tuh bakalan sukses atau belum sukses gitu. Ya benar sekali dah. Kita semua tahu betapa pentingnya pengambilan keputusan yang baik dalam sebuah tim kan ya. Itu sebabnya kita ingin belajar beberapa aspek penting tentang hal ini. Ya, tapi pertama-tama kita pengen tahu nih gimana pengalaman Ale dalam proyek kelompok. Mungkin nggak hanya dalam proyek kelompok ini, mungkin selama mapel gitu ya, mungkin bisa diceritakan. Karena kebetulan aku juga join organisasi di sekolah, jadinya ada beberapa pekerjaan kelompok seperti itu. Kadang aku skip, nggak terlalu berkontribusi secara penuh. Nah, untuk mengatasinya, aku kadang berkontribusi di bagian awal-awal. Aku harus menyalurkan ide terlebih dahulu ke teman-teman kelompok aku, setidaknya dasar dari tugas itu sendiri. Jadinya pas mereka mengerjakan, mereka udah punya dasar nih, seenggaknya aku sudah berkontribusi. Kalau semisal aku bisa berkontribusi secara full, kalau semisal aku menjadi ketua kelompok, aku akan membagi tugas terlebih dahulu ke rekan-rekan yang lainnya, pembagian tugas. Terus kita berdiskusi terlebih dahulu, kita mau membahas apa nih, tugasnya apa, kita diskusikan temanya apa, terus kita mau menghasilkan prototipe seperti apa, seperti itu. Nah, kita juga kali ini lagi P5 ya, dan P5 kali ini tuh temanya suara demokrasi. Nah, dalam konteks proyek kelompok itu kan demokrasi mengacu pada pendekatan pengambilan keputusan yang melibatkan semua anggota kelompok secara adil dan setara. Nah, ini berarti bahwa dalam kelompok itu setiap anggota memiliki hak ya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam memberikan masukan, dan memiliki suara yang sama dalam menentukan arah dan tindakan kelompok itu mau seperti apa. Nah, sekarang nih ya, Ale, apakah selama proyek kelompok kamu sudah menerapkan prinsip demokrasi? Kalau selama berkelompok, saya rasa saya sudah menerapkan demokrasi tersebut. Karena dari awal, kalau saya menjadi anggota, pastinya bakal berunding dulu kan, entah itu membahas jawaban kelompoknya, terus prototipenya, pastinya akan
akan berdiskusi terlebih dahulu. Nah, diskusi itu kan juga berhubungan dengan demokrasi. Jadinya pastinya dimanapun juga kalau berkelompok pastinya sudah menerapkan demokrasi. Ya, menurut Ale nih, seberapa penting prinsip demokrasi dalam proyek kelompok, dan mungkin Ale juga bisa kasih contoh konkret atau contoh nyata gimana prinsip demokrasi itu mempengaruhi pengambilan keputusan dalam kelompok. Contohnya, Ya. contohnya paling sederhana itu prototype. Seringkali kalau semisal yang kita aja nih oleh IP5, kita kan pasti mau menghasilkan prototype perlu diskusi terlebih dahulu. Nah, misalnya kelompok kalian nih pasti sebelum ngelakuin ini banyak banget rencana-rencana sebelumnya kan. Nah, itu kalau dari kelompok aku sendiri yang dari sebelum-sebelumnya juga, kalau semisal sebelum membuat prototype pasti diskusi dulu, dari semua anggota harus menyuarakan ide. Jadinya idenya itu kita kumpulin, kita diskusiin lagi yang terbaik apa. Kalau semisal nggak ada yang terbaik, terkadang kita konsultasi ke guru, ke pembina. Jadinya kita nemuin solusi yang tepat kayak gitu. Nah, tadi Ale juga bilang kan kalau misalkan dalam proyek kelompok itu kadang bagi-bagi tugas ya. Kadang itu efektif nggak sih kalau pembagian tugas, cara pembagian tugas itu, atau malah kadang ada anak yang mungkin tidak mengerjakan pembagian tugasnya, itu gimana cara Ale mengatasi? Kalau sejauh ini alhamdulillah efektif untuk pembagian tugasnya, karena sebelum dibagi tugasnya itu bakal ditanyain dulu. Kalau aku nih, kamu bisa nggak kalau kamu dikasih tugas ini, terus orang lain juga kamu bisa nggak garap ini. Kalaupun nggak bisa, pastinya bakal dicari solusinya. Biasanya sih kalau semisal nggak bisa, antara anak itu hanya berkontribusi dalam ide atau antara ide sama kita bantu dia, seenggaknya dia berkontribusi walaupun itu sedikit aja, yang penting dia berkontribusi. Terus bagaimana pendekatan demokrasi dalam pengambilan keputusan proyek kelompok berbeda dari pendekatan lain? Kayak contohnya pengambilan keputusan yang hanya diputuskan oleh ketuanya saja gitu, apa bedanya sama keputusan demokrasi? Kalau keputusan berdasarkan keputusan ketua saja itu kan berarti sepihak. Nah, kita lihat dulu situasinya. Kalau semisal menurut aku, kalau semisal keputusan itu hanya diambil oleh ketua saja, itu di situ harus ada tanda tanya nih. Antara yang pertama itu ketuanya emang memikirkan dirinya sendiri, atau emang dari anggotanya susah untuk diatur. Kalau itu menurut aku ya, karena dari pribadi aku sendiri, aku juga pernah di beberapa momen mengambil keputusan sendiri karena itu anggotanya tuh susah untuk diajak komunikasi, susah untuk diajak berkontribusi, walaupun dari akunya sendiri udah berusaha banget buat merangkul mereka, tapi ternyata mereka aja yang susah dirangkul. Jadinya untuk awal-awal terpaksa untuk mengambil keputusan sendiri. Nah, terus yang kedua, kalau semisal keputusan demokrasi berarti semuanya itu adil, semuanya itu ikut berkontribusi. Jadi semisal ada 4 anggota dalam satu kelompok, jadi mau nggak mau 4 anggota itu harus menyalurkan idenya, menyuarakan pendapatnya. Jadinya keputusannya itu berdasarkan kelompok, bukan berdasarkan satu pihak ataupun 2 pihak. Jadi intinya itu kalau dalam proyek kelompok itu komunikasi itu sangat penting. Iya, karena kalau semisal miskom nih, misal ya, aku udah ngerjain yang ini, ternyata yang lain juga udah ngerjain hal yang sama. Nah, itu kan nanti bentrok, bingung tuh mau dipakai hasilnya siapa, kan nantinya ribut gitu sih. Oke, tapi tentu saja nih ya, dalam proyek kelompok itu tidak semulus jalan tol. Benar banget sih. Ale pernah nggak sih ngalamin tantangan atau menghadapi kendala dalam menerapkan prinsip demokrasi gitu? Sering banget, apalagi waktu kelas 10 itu banyak banget waktu yang kebuang karena ada beberapa hal. Sering banget miskom karena dari anggotanya sendiri ataupun dari akunya sendiri yang kurang untuk koordinasinya, jarang koordinasi, jadinya itu menimbulkan masalah. Misalnya ada anak yang nggak berkontribusi nih,
Nah, terus aku juga sudah berusaha, yang lain juga sudah berusaha, tapi ternyata anaknya tidak berkontribusi. Nah, di situ dari aku sendiri dan teman-teman bingung nih, ini anaknya mau diapain gitu. Yeah. Itu masalah yang pertama. Yang kedua, kita sering bingung untuk menghasilkan apa dalam suatu pekerjaan kelompok. Itu kan sering banget. Nah, akhirnya terkadang itu kita selalu telat dalam pengumpulan seperti itu sih paling sering dua itu. Terus gimana cara kalian ngatasinnya? Pernah juga untuk masalah yang pertama itu ada beberapa anak yang nggak ngerjain tugas kan, yang sudah dibagi tugasnya tapi tidak dikerjakan, sudah dirangkul tapi tidak mau dirangkul. Nah itu kita dari aku sendiri dan teman-teman sudah konsultasi juga ke guru, terus aku juga sempat diskusiin juga sama guru BK untuk murid seperti itu gimana ya Pak. Nah sebenarnya cara ini dibilang cara yang sangat tega, cuman kalau menurut saya sendiri kalau semisal anak itu tidak mau berkontribusi sama sekali walaupun sudah diajak kontribusi, kalau dari aku sendiri dan aku sudah melakukan cara tersebut, aku lebih memilih untuk menandai nama anak tersebut dan diserahkan ke pihak guru dan untuk nilainya itu keputusan guru. Itu dari cara yang aku terapkan dan itu sudah aku terapkan 1 kali. Dan kalau semisal anak itu emang nggak berkontribusi, tapi kita lihat dulu nih dia bisanya apa gitu, dan dia bisanya apa, dan dia walaupun berkontribusi 1% aja itu bakal aku tulis namanya, karena dia sudah berkontribusi seperti itu. Tapi kadang nggak apa-apa sih kalau misalkan kita kayak ngelapor ke guru gitu, karena kalau misalkan nggak ada apa ya tanggapan dari guru atau tindak lanjut dari guru, kadang bukan malah mereka itu ngerasa apa ya, ya nggak apa-apa lah lu udah diapa-apain gitu loh. Jadi harus banget kita tetap kayak ada tegas, kayak ada cara tegas. Nah tapi dari kendala-kendala yang Ale rasain, Ale hadapi itu tetap bisa belajar banyak dari kendala itu nggak sih? Jelas, dari situ aku juga belajar kepemimpinan, aku jadi tahu karakter-karakter temanku, aku jadi tahu cara mengatasi masalah yang teman-temanku hadapin. Jadi kalau semisal ada teman yang nggak bisa nggarap tugasnya gitu-gitu, pasti aku tanya dulu, kalau bisa nggak ngarap ini gitu. Nah pastinya dibantu, walaupun ngebantunya emang nggak bisa membantu maksimal mungkin, sebenarnya aku udah bisa ngebantu dia buat ngerjain tugasnya. Nah sekarang, gimana kamu melihat dampak dan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan terhadap motivasi dan ketertiban anggota kelompok? Kalau kejadian seperti itu, kalau semisal kita menerapkan demokrasi di kelompok, terus kita udah berdiskusi dan menghasilkan keputusan mufakat, kayak semuanya itu sudah sudah pas dengan keputusan tersebut, insya Allah pekerjaan kelompok tersebut pastinya bakal berjalan lancar nggak sih? Iya, betul. Karena semuanya udah pas gitu. Nah tapi kalau semisal kita udah buat keputusan mufakat, tapi pasti ada teman yang merasa kayak itu terpaksa kok, setuju aja aja, jadinya kan nggak ikhlas ngerjainnya. Nah kalau dari aku sendiri bakal didiskusiin lagi, kenapa nggak ikhlas kerjainnya, pastinya ada sesuatu, pasti nggak setuju gitu kan terkadangnya. Nah pastinya akan diadakan musyawarah ulang lagi untuk merencanakan prototipe atau hasil akhir biar dia tuh ngerjainnya ikhlas, yang lain ngerjain juga ikhlas, jadi hasil akhirnya juga ikut maksimal. Iya betul. Apakah ini mempengaruhi semangat kerja sama dalam kelompokmu? Betul, sangat mempengaruhi, karena dari pengalaman P5 sebelumnya itu ada beberapa anggota kelompokku tuh sudah dihasilkan keputusan mufakat, tapi ada beberapa anak itu ngerjainnya kayak males-malesan, munduran gitu. Itu kadang mempengaruhi banget, apalagi karena ada beberapa anggota yang nggak berkontribusi, jadinya dia ikut jadi munduran gitu. Jadi kadang kembali ke personal hidup masing-masing ya. Nah, udah terakhir aja nih, mungkin Mbak Ale bisa mengasih tips buat pendengar atau penonton untuk apa agar bisa untuk partisipasi ke depan dalam proyek ke depannya. Jadi kayak gimana caranya memastikan bahwa
Setiap anggota kelompok itu memiliki suara yang setara dan dalam pengambilan keputusan itu sekaligus menjaga efisiensi dalam proyek kelompoknya. Gimana? Yang penting dalam diri kamu itu mau berani bersuara, mau berani berpendapat. Karena dari pandangan aku semua orang itu memiliki hak suara yang sama. Walaupun kamu itu dicap orangnya pendiam, orangnya nakal, tapi kalaupun kamu menyuarakan ide, menyuarakan pendapat, pastinya suara kamu akan didengar. Dan suara itu pasti akan membuat orang tuh akan berpikir kembali dengan keputusan-keputusan sebelum kamu bersuara. Jadi mau gimana pun pribadi kamu, kalau kamu berani bersuara, berani berpendapat, pastinya kamu akan didengar. Nah, Oke, jadi dari podcast singkat kita kali ini kita belajar bahwa pengambilan keputusan yang demokratis dalam proyek kelompok itu memainkan peran kunci dalam menciptakan keputusan yang lebih adil dan setara dan mendapatkan dukungan semua anggota. Jadi partisipasi aktif tentunya dan keterlibatan semua anggota itu merupakan elemen yang penting, malah sangat penting ya, sangat penting dalam mengintegrasikan demokrasi dalam proyek kelompok. Jadi yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil proyek kelompok itu menjadi lebih maksimal dan memberikan peluang pembelajaran yang berharga. Oke, terima kasih Kak Ale telah mengeluarkan waktu untuk kita nih Terima ya, kasih walaupun sibuk Sibuk sekali. pasti, karena habis ini dia juga bakal Iya, ada rapat ada acara ya. lebih ya. Terima kasih banget. Dan terima kasih untuk para penonton yang sudah meluangkan waktu untuk menonton sampai akhir ini. Dari kami, Semoga pembahasan kami telah memberikan wawasan kalian yang mendengarkan ya. Mohon maaf dan ya semoga menginspirasi kalian dalam proyek kelompok selanjutnya. Jadi, ingatlah, dalam kerja sama tim, setiap suara memiliki nilai dan peran penting. Mari kita terus menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk mencapai keputusan yang lebih adil dan berkualitas dan memastikan bahwa semua anggota kelompok merasa didengar dan terlibat. Sekian dari kita, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. bye-bye.